Menurut gue progresnya sangat mengembirakan. Media ngasih tempat ya, dari mulai banyak karya-karya hip hop yang dipakai oleh phone provider yang nggak perlu gue sebut namanya. Jadi dipercaya bahwa hip hop bisa jualan. Terus pelaku hip hopnya makin lama makin variasinya makin banyak. Lo bisa bedain gitu ya, si A, si B, si C, si D. Kalau zaman dulu orang nge-rap semuanya mirip, musiknya mirip karena yang bikin produsernya cuma ada 2-3 orang, jadi mirip-mirip karyanya. Sekarang banyak banget produser dari yang udah terkenal, baru mau terkenal, yang lagi di underground, tapi karyanya keren dan punya ciri khas. Jadi variasinya gokil men. Yang dirty south, yang sweet hip hop ya ke R&B-an, yang hip hopnya hip hop club banger, yang anthem. Gila, variasinya gokil. Lihat hari ini. Keren banget. Kalau lagu yang wow sih, jadi waktu itu proses penciptaannya tuh gue lagi janjian sama temen gue, sama drummer gue. Kita mau ke sebuah acara, kita mau main. Dia telat, jadi gue akhirnya terpaksa berhenti di coffee shop. Nah pas gue lagi di coffee shop itu nungguin dia, tiba-tiba ada melodi gitu di kepala gue. Gue kan emang begitu proses gue bikin lagu, biasanya dari melodi dulu di kepala. Terus gue ngeliat ada orang lalu lalang, ada cowok lagi ngeliatin cewek, ada cewek yang lagi malu-malu diliatin cowok. Dan tiba-tiba muncul sepotong kata itu gitu, bahwa wow gitu, ekspresi paling jujur dan gak gombal seorang cowok tuh kalau ngeliat cewek, wow. Dan itu langsung kepikiran sama gue, wah ini gue harus bikin jadi lagu nih. Dan udah langsung gue minta tisu sama waiternya, tisu sama pulpen, langsung gue bikin liriknya saat itu juga. Pulang ke rumah gue tinggal nyari piano, gue cari nadanya. Udah, habis itu minggu depannya gue take sama anak band gue, kelar. Dia pegang tanganmu tapi kau memandangku. Di dalam anganku ku ingin bersamamu. I don't wanna break up a happy home, but you and I girl, we're too cute to be alone. Semua yang bagus udah ada yang punya. Pasti hati-hati kalau nggak bisa runya. All the single ladies, where you at? All the single ladies, you know where I'm at. Wow, kau membuatku wow, diam terpaku. Mungkin bukan norak tapi nggak biasa ya. Yang salah bukan lagunya, bukan yang bikin lagu juga yang salah, yang nulis lirik. Tapi emang buat apalagi orang Jakarta, kita emang sehari-hari tidak berbahasa Indonesia dengan baik dan benar gitu. Jadi kita udah biasa pakai bahasa slang. Giliran ada orang bikin yang dengan bahasa yang rapi, bahasa yang benar, EYD, dan mungkin coba-coba agak puitis, kedengarannya aneh. Tapi memang gue akui, karena kita belajar hip hop dari luar ya, hip hop kan emang datangnya dari luar. Jadi kita terbiasa belajar dengar hip hop tuh bahasa Inggris. Begitu ada yang bikin bahasa Indonesia, it's not that easy gitu untuk bikin. Tapi gue juga lagi belajar sih bahwa harus bisa bikin bahasa yang catchy, bahasa Indonesia yang catchy untuk jadi sebuah lagu. Dengan caramu melukis Buat gue 2010 pertama sih kalau yang sifatnya resmi ya official tuh gue menang ICMA Award, Indonesian Cutting Edge Music Award untuk Best Hip Hop R&B. Walaupun menurut gue I'm not the best gitu, bukan gue yang terbaik, tapi mereka memutuskan tahun ini gue gitu aja. Udah, gue terima dan bangga, seneng. Selain itu sih bagi achievement gue berhasil membuktikan bahwa industri itu memang banyak yang bilang industri udah rusak, tapi masih ada celah, masih ada peluang. Contohnya single gue yang wow, itu kan single, bukan album. Dan gue menjalankannya tanpa uang. Gue nggak ada deal sana sini, nggak ada sponsor. Tapi lagu itu naik, lagu itu masuk ke radio, bahkan radio-radio yang dicap oleh komunitas hip hop sebagai lagu-lagu yang anti hip hop, lagu-lagu yang nggak ngasih peluang buat kita gitu. Ternyata lagu gue masuk di radio-radio mainstream, masuk chart, sempat nomor 1, dan masuk ke acara-acara TV yang pagi-pagi gitu, acara-acara gitu-gitu. Walaupun semua orang bilang nggak bisa, apalagi lagu gue yang wow, itu 30% lebih liriknya bahasa Inggris. Banyak yang bilang nggak mungkin, tapi well, gue udah buktiin gitu. Jadi achievement terbesar gue tahun 2010 menurut gue 2 hal itu sih. Gue udah berhasil menembus mitos-mitos yang orang ngomong gitu. Project di 2011, gue pengen banget album bisa rilis album kedua. Karena album pertama tuh udah 2 tahun lalu, November 2008. Sekarang udah Desember 2010. Target gue 2011, kalau bisa di quarter pertama album harus udah rilis. Itu sih. Karena kan selalu ada harapan. Buat gue bersikap arif aja bahwa if you can't fight it, ya udah lo bikin itu jadi benefit buat lo gitu. Nggak mungkin kita bisa ngilangin. Emang gue mau jadi kayak Tifatul Sembiring gitu, gue ngeblok internet. Dan toh gue bisa bilang gini, toh gue juga dibesarkan oleh internet. Orang banyak tahu gue dari internet, dari Twitter. Jadi gue juga harus fair dong. Internet membesarkan gue,
gue juga harus mau untuk give back gitu. Jadi gue sih fine-fine aja. Silakan download kalau bisa menemukan lagu gue yang mana aja. Just download it. Lo suka, lo sebar. Karena gue yakin berkat gue nggak mati dari situ. Kalau bukan dari jualan RBT atau yang lain, berkat gue masih dari tempat lain lah. Kulihat beratnya deritamu di sini selalu bersamamu. Ku mohon jangan padakan pelitamu. Selamanya mendung itu kelabu. Suatu waktu pasti ia akan berlalu. Kau sahabat saudara saudariku, sambut tanganku genggam jari-jariku. Hidup terkadang memang penuh masalah, tapi tidak berarti kau menyerah kalah. Di balik setiap awan ada mentari. Tinggalkan segala beban, mulai menari. Yo everybody, my name is J Flow and I love Dance Signal. J Flow right here. Ada terang dan harapan baru. Senyum berjalan, break down, sambung asa.